أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا حميدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah yang kita muliakan, tak terasa kita sudah masuki bulan Sya'ban tanggal 14 Hijriah. Sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Allahumma inna fi Sya'ban wa ballirna Ramadan. Semoga kita diberikan keberkahan yang sudah lalu dan sekarang dan akan datang insyaallah. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, mengambil hikmah-hikmah di dalamnya dan hukum-hukumnya. Sebagai pribadi bersyukur yang selalu membuka hatinya, melapangkan dadanya untuk selalu berniat baik untuk belajar. Dan itu ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke tempat yang baik, datang untuk menjadi pribadi yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan curahan syafaat dari beliau untuk kita insyaallah. Bapak Ibu jemaah yang muliakan, insyaallah pembahasan kita masalah dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Yang sebelumnya kita sudah bahas adalah secara diam-diam, sir. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Karena kita melihat anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, mulai daripada keluarga. Kemudian ketika terang-terangan, kenapa bukan menyebutkan untuk diri keluarganya aja? Ini sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa termasuk Abu Lahab yang menjadi ada hubungan keluarga dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun didakwai, namun dia menolak mentah-mentah dan menjelekkan Rasulullah, menghina Rasulullah SAW. Maka dia terlaknat dan sudah terabadikan dalam suratul Lahab. Kemudian kita lihat di sini bahwa Allah memerintahkan fasda bima tu'mar. Ini semuanya menandakan adalah umum, baik keluarga maupun manusia yang lain. Ini tanggung jawab yang berkaitan dengan seorang muslim mengajak kepada kebaikan. Dan derajat sebagai manusia punya tanggung jawab terhadap dirinya, kemudian kepada keluarganya, kepada manusia. Jadi kita ini sebagai manusia dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Kemudian apa yang kita miliki kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Begitulah pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril, bahwa pertama adalah Rasulullah, kemudian kepada dekat orang dekatnya, kemudian kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan lebih melebar lagi. Tanggung jawab seorang muslim terhadap keluarga dan kerabatnya ini termasuk Allah khususkan kepada karib kerabat.
Tentu pentingnya mengingatkan, karena biasanya yang paling berat kita dakwai adalah justru keluarga sendiri. Itu Bapak Ibu. Mengajak kebaikan, malah dia yang menganggap kita sebagai anak lah, sebagai baru kencur lah dan sebagainya. Ya macam-macam lah. Itu Bapak Ibu yang kamu dengar. Derajat ini yasriku fi darurati tamul a'baiha. Ini sebagai pentingnya sebagai tanggung jawab setiap muslim terhadap keluarga dan karib kerabatnya. Tidak ada perbedaan. Dakwah Rasulullah SAW kepada kaumnya dan dakwah seorang muslim terhadap keluarganya dan kerabatnya sama aja kita. Dan kemarin termasuk sangat berat. Bapak Ibu kami ajak kebaikan di masjid ini, namun kami meninggalkan keluarga di rumah. Itu ya. Kami meninggalkan keluarga di rumah, dia tidak mendengarkan apa yang kemarin disampaikan. Itu. Kalau di rumah kadang-kadang pembahasannya naik lagi ceritanya. Itu. Nah itu ujian. Itu Bapak Ibu. Jadi sebagai keluarga yang mungkin keluarga ustaz dan sebagainya, tanggung jawabnya juga besar sekali. Itu. Bahkan kita melihat yang paling menentang kadang anak ustaz atau anak kiai, gitu ya. Allahu Akbar. Jadi petunjuk itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Kita ikhtiar, berdoa, rendah hati, minta sama Allah memberi kekuatan. Itu Bapak Ibu yang kamu katakan. Illa anna awwala yad'u ila syu'i jadid munazzalun alaihi min Allah Ta'ala, wa hadha yad'u bi da'wati Rasulillah allati ba'atha ilaihi wa yablughu anhu wa yantiqu bilisanihi wa kama la yajuzu lillati atau rasul fi qaumi an yaq'ada an tablighi ma uya ilaihi, fakadzalika la yajuzu li rabbil usrati aw yaq'ada an tablighi ahli usrati zalik. Jadi kita sebagai hamba Allah menyampaikan apa yang disampaikan dari Allah kepada Rasulullah, begitu juga, dan menyampaikan dengan lisan yang tidak boleh melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh juga kita menentang atau berdiam diri tidak menyampaikan. Jadi Rasulullah SAW ketika sebelum meninggal, apakah aku sudah menyampaikan? Itu selalu menanya kepada sahabat, apakah sudah menyampaikan risalah-risalah yang Allah turunkan kepadaku? Karena itu punya tanggung jawab besar. Kita tidak boleh berdiam untuk menyampaikan dakwah. Jadi badan Islam ghariba wa sayaudu ghariba. Islam muncul dalam keadaan aneh. Aneh itu sesuatu yang enggak pada umumnya. Orang Arab Quraisy yang biasanya minum arak, membunuh anak perempuan, memutuskan silaturahim, suka berperang, ini dalam Islam tidak boleh seperti itu. Itu kan aneh. Gitu ya. Jadi Islam muncul dalam keadaan seperti itu dan akan kembali jadi aneh. Kembali jadi aneh itu di akhir zaman. Orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api. Orang yang lurus dianggap orang aneh, gitu ya. Seperti itu. Mana yang ghuraba ya Rasulullah? Siapa yang orang aneh itu? Alladzina yusliquna an-nas indal fasad. Orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan ketika manusia pada waktu itu dalam kerusakan. Itu. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh kita lelah, karena yang memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita menyampaikan dengan baik, dengan lurus dan sebagainya. Kemudian berikutnya, tanggung jawab seorang yang punya ilmu. Nah, kita yang belajar di sini dengan ilmu yang kita miliki, sampaikanlah yang menurut hamba yang pernah dengar seperti ini. Saya bukan orang hebat, tapi alhamdulillah hamba ini belajar dikit-dikit semampunya. Itu ya. Mendakwai diri sendiri dan keluarganya. Itu ya. Karena kita rasa cinta terhadap diri, keluarga dan negara kita. Itu ya. Nah, ini adalah tanggung jawab. Contohnya pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi negeri yang baik adalah negeri yang dimana rakyat mencintai pemimpinnya dan pemimpinnya mencintai rakyatnya. Lihatlah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam nggak pernah kita dengar gempa bumi, macam-macam jelek-jelek gitu ya.
Bahkan berbagai berita kita nggak pernah mendengar bahwa Brunei itu termasuk orang miskin. Bahkan rata-rata pada muzaki yang memberi zakat. Jadi kalau sudah berzakat semua, di mana dia nanti dikeluarkan? Ya ke Indonesia atau negara-negara tetangga yang miskin Muslim itu. Kenapa? Karena rakyatnya mencintai pemimpinnya dan pemimpin mencintai rakyatnya. Tapi negara yang buruk sebaliknya seperti itu. Rakyatnya membenci pemimpinnya dan pemimpinnya membenci rakyatnya. Seperti itu, Pak. Allahu Akbar. Ini. Nah, inilah yang harus kita belajar. Tetangga ya. Di sanalah kenapa dia berani menegakkan syariat Allah, hukum Allah. Maka Allah berikan sesuatu yang tak terduga. Karena kita lihat ayat Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan segala ini, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi apapun yang permasalahan dalam diri keluarganya dan rakyatnya, negaranya, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang dari mana ada, berbagai arah yang tak disangka-sangka. Bapak Ibu, duit apa semuanya itu, materi apa semuanya itu, hanya itu kekuasaan Allah. Dia bentar. Kalau Allah mau mengambil sebentar, Allah mau ngasih juga bisa. Jadi bukan milik kita. Milik kita itu apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan dengan ikhlas karena Allah. Itu Bapak Ibu yang kamu jaga. Nah, jadi bisa belajar kita. Kalau ketaatan akan mendatangkan keberkahan. Dan inilah bulan Rajab, Sya'ban, ketika banyak manusia taat. Disitulah ada keberkahan. Itu Bapak Ibu, menuju Ramadan. Nah, itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Sekarang kita lain lagi. Wa kullu minhuma yanwiyan fi dzalika munawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita ini sebagai wakil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi kita melihat di sini ada para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Karena Nabi tidak mewariskan harta, jabatan dan sebagainya, enggak, tapi Nabi mewariskan ilmu. Dan siapa pewaris Nabi itu adalah para ulama yang lurus, itu ya. Karena Imam Al-Ghazali itu sudah menjelaskan ulama itu terbagi dua, ulama bengkok itu ulama dunia, ulama lurus itu ulama akhirat. Itu baik. Cara melihatnya adalah dibenci para musuh-musuh Allah. Kemudian semakin tinggi ilmunya, semakin dekat dengan Allah. Bukan tujuannya hidup di dunia ini, jabatan dan sebagainya, tapi untuk Allah. Itu. Yang kita lihat ulama terdahulu ya, contoh ya Imam Al-Ghazali ya. Dan rata-rata imam keempat ini rata-rata sudah dipenjara. Kalau kita melihat sejarah mazhab, kalau masa belakang apa yang kita ambil pemikiran dari beliau, yang itu generasi emas ya termasuk ya. Imam Malik juga pernah dipenjara pada zaman Abbasiyah karena tidak bisa didikte oleh pemerintah waktu itu. Itu baik. Kemudian Imam Abu Hanifah juga pernah dipenjara karena mau diangkat jadi ketua majelis ulama, nggak mau dia. Itu bapak ya. Kalau sekarang kan berebutan Pak. Nah itu. Dan termasuk ulama terkaya gitu. Santri-santrinya belajar dan beliau membiayai murid-muridnya. Bahkan PU pertama yang membangun jembatan itu di Urat atau tanah itu termasuk Imam Abu Hanifah. Orangnya Bapak. Nah itu ulama yang luar biasa. Imam Syafi'i difitnah dan dipenjara, tapi kan ditelusuri juga. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara juga itu. Jadi rata-rata ulama-ulama yang lurus seperti beliau itu pasti ujung-ujungnya teralis besi. Itu Ibu ya. Itu dari zaman dulu Pak, bukan zaman sekarang, Pak. Zaman bahkan. Itu Bapak Ibu ya. Boleh buka sejarahnya Bapak Ibu supaya kita mengambil hikmah di situ. Itu Bapak Ibu ya. Dunia ini sebentar kok. Dunia sebentar, apa yang kita torehkan itu yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Itu Bapak Ibu. Ya kita bisa ambil hikmah di situ dan melihat ulama sekarang yang siapa di antara contoh-contoh yang bisa kita ambil. Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu yang kami muliakan. Walitasmiyatil iman wal hakim al khalifatu wa khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini karena ada ilmu, ada namanya imam, ada namanya hakim, ada namanya
khalifah Rasulullah SAW. Khalifah itu kan orang yang di belakang setelah Rasulullah, khalqun gitu ya. Kemudian kita lihat annal ilma wad dirayah min lawazimil imam wal hakim fi mujtama' islami wa laysa min khilaf bain at-tabi'ati mas'uliyatin menuntut bi Rasulullah SAW. Jadi kita lihat bahwa bukan lihat bahwa pemimpin, orang alim ini tidak ada perbedaan. Apa yang terjadi menjadi tanggung jawab seperti Rasulullah SAW. Semuanya punya tanggung jawab. Itu ya, amalin punya tanggung jawab. Ulama kita ke atas punya tanggung jawab. Tidak boleh berubah-ubah. Kita ini kan kadang-kadang kita melihat ada orang ulama kalau belum dapat apa-apa tegas sekali ngomongnya Pak. Ini tiba-tiba ada sesuatu berubah lagi Pak. Kan ada yang seperti itu Pak. Tidak usah sebut nama Pak. Nanti kode etik kenapa? Nah itu Bapak Ibu ya. Kan ini yang jadi masalah besar itu Pak. Ya namanya Islam, hukum itu nggak bisa dirubah-rubah Pak. Udah seperti itu, fatwa kan memang bisa berubah dengan keadaannya. Tapi kita tidak boleh gara-gara sesuatu ini berubah Pak. Itu ya. Nauzubillah misalnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, izan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahammalul mas'uliyati tijahu nafsa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi apa yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi itu menjadi tanggung jawab terhadap diri beliau. Kalau enggak menyampaikan kan jadi masalah sama Allah nanti. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian yusibu kaunihi mukallafan itu menjadi tanggung jawab bagi beliau. Wa kana yatahammalu mas'uliyati tijahu usrati wa ahli. Itu menjadi tanggung jawab terhadap keluarga dan karib kerabatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau keluarga kita enggak mau ya terserah dia. Rasulullah kan sudah berusaha mengajak termasuk pamannya ya Abu Thalib itu. Sebelum Isra Mi'raj kan orang yang paling berjasa terhadap diri Rasulullah kan dua orang itu, pamannya dan Sayyidatul Khadijah. Itu sangat berjasa. Tapi di sini Allah wafatkan semua di sini. Pelindung-pelindung beliau wafatkan semua. Seakan-akan Nabi itu sudah gak punya pelindung di situ. Tapi Allah punya skenario yang begitu cantik. Hikmah di balik Isra Mi'raj itu bahwa dimanapun kita, Islam itu di dalam kitab ini, Islam itu menyebar bukan karena seseorang, bukan karena pengaruh seseorang, tapi karena Allah. Itu bukan karena jasa siapa, bukan. Dan kita mengangkat gara-gara jasa itu karena Allah yang memberikan kesempatan sama yang ulama kita seperti itu. Karena seseorang seperti ini menyampaikan, maka ada pahala baginya. Jadi kalau kita melihat pada waktu itu berarti seakan-akan Islam sudah loyo, sudah nggak ada lagi. Itu Bapak Ibu. Karena orang terdekat Nabi sudah Allah panggil. Tapi apa yang terjadi? Justru lebih kuat. Itu Bapak Ibu. Allah panggil dengan sholat itu 5 waktu itu. Maka itu satu kekuatan dengan sholat itu. Bahwa bila manusia bersandar kepada manusia pasti akan kecewa. Itu ya. Tidak ada pegangan. Tapi bersandar kepada Allah itu adalah sesuatu kekuatan. Itu Bapak Ibu ya. Kita bisa ngambil hikmah di sini. Allah Akbar. Jadi itu perjalanan Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, disifatkan di sini bahwa tanggung jawab manusia seperti itu juga. Nah, itu ya. Jadi kita manusia, Rasulullah juga manusia. Itu Bapak ya. Diberi tanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Allah tidak akan menghakimi seseorang, menzalimi seseorang, mengazab seseorang kalau tidak sampai dakwah. Itu ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus di kaum itu ada rasul. Rasul itu ya bisa para ulama. Kalau sekarang ini, kalau zaman Nabi ya rasul niat. Kalau sekarang kan nggak ada lagi, ya pewarisnya. Ada dai. Contohnya kita melihat anak suku dalam, saudara kita di sana sesama manusia. Kalau dakwah sampai di sana itu ada tanggung jawab. Tapi kalau dakwah tidak sampai, dia hidupnya seperti binatang, ya tidak diazab. Kenapa? Karena dakwah belum sampai. Allah tidak akan menzalimi seseorang. Itu. Kalau begitu nggak usah dengar dakwah aja,
Wah itu konyol itu Bapak Ibu ya. Nggak bisa juga seperti itu. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi ay yasiru anfusahum at-taqalil mawrusa min abaihim wa ajdadihim duna tafakkur minhum fi mada salahiha aw fasadiha wa du'a ila tahriri ukulihim in usri tibai a'ma wa asabiyyat taqalil allati la taqumu ala syai' min asasil fikri romantik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berdakwah secara umum juga bahwa beliau ingin mencerahkan kaumnya dari taklid-taklid buta, itu ya, dari pemikiran-pemikiran yang salah, itu ya, dari apa namanya itu, tradisi-tradisi yang nggak sesuai. Ini yang paling berat Pak dirubah itu. Tradisi itu bukan perkara mudah itu merubahnya. Itu loh, kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya mendarah daging. Tiba-tiba mau ada proses berdakwah, itu dimusuhi kita itu. Itu loh biasa itu. Walaupun kita benar, karena ini sesuatu yang mendarah daging. Untuk merubah seperti itu kebiasaan orang Arab berperang, memutuskan silaturahim gitu ya. Merubah itu kan butuh proses itu Bapak Ibu. Membunuh anak perempuan yang jelek-jelek lah banyak dilakukan. Itu ya. Riba, ya. Jadi riba itu juga zaman jahiliyah sudah terjadi Bapak Ibu. Merubah semua itu kan bukan perkara mudah Bapak Ibu. Di zaman now aja sudah tahu hukumnya kan diperhatikan juga Bapak Ibu ya. Itu ya. Allahu Akbar. Jadi bagaimana mencerahkan umat dengan mengajak kebaikan. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa posisi agama Allah itu sebagai dasar. Nah, itu ya. Jadi Islam itu sebagai dasar. Islam itu tidak boleh ditanggalkan. Jangan mengatakan bahwa kalau di pemerintahan pisahkan agama dengan pemerintahan, itu konyol itu. Kalau mati nanti gimana itu? Pas lagi di pemerintah mati dia. Karena lagi misalnya agama Pak. Agama tidak bisa dipisahkan Pak. Bapak masuk ke kantor kan berdoa, mau makan berdoa, hubungan suami istri berdoa, berdoa. Nggak bisa Pak. Jadi agama Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan hidup, nggak bisa. Kalau ada yang berkata seperti itu, ya Anda apa bedanya dengan orang kafir? Itu Bapak Ibu. Tidak bisa itu mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak bisa. Ini bukan negara agama. Silakan berkata seperti itu, tapi Anda beragama Islam. Tentu membawa agama Anda dimanapun Anda hidup. Betul tidak Bapak Ibu? Ini kan ada perkataan konyol seperti itu. Amalin mengatakan itu konyol itu. Tidak bisa Pak. Ada kita biasa mahasiswa itu, kita ini belajar filsafat. Tanggalkan agama kalian. Itu kalau kita tinggalin ada dosa yang begitu. Nggak beres itu. Pas mati waktu itu gimana itu? Mana itu? Kan mati konyol itu. Adakah yang jamin Pak dosa itu masih hidup setelah itu? Gak ada jaminan dia masih hidup. Tapi semuanya minta ampun gitu. Betul ya. Jangan coba-coba lawan Allah. Banyak sekali manusia yang somong pernah hidup, tapi dibantai sama Allah, dihabisi. Fir'aun itu apalagi hebatnya Pak itu? Hebat banget itu. Selesai juga masalah. Kaum Samud, Namrus itu semuanya itu somong-somong semua itu. Tapi lewat juga dia. Betul Bapak Ibu ya? Jangan ada yang hebat di mata Allah. Allah yang maha hebat. Itu ya. Kita ini rendah hati. Iblis, kalau mengatakan iblis itu dia yang paling hebat Pak. Kalah profesor doktor itu Pak. Nah, kenapa? Ahli sejarah iblis Pak. Dia tahu sejarah Nabi Adam itu. Betul tak Bapak ya? Dia kan masih hidup sampai zaman now. Itu Pak. Ada nggak profesor doktor yang paham yang detail itu dari sejak Nabi Adam hidup dengan generasi gini-gini Pak ahli? Nggak ada yang sedetail iblis Pak. Ahli sejarah itu ahli iblis itu Pak. Maka kalau mau menelusuri sejarah tanyalah iblis Pak. Itu Bapak Ibu ya. Betul lagi. Dia lebih profesor daripada profesor Pak. Dia lebih alim Pak. Bahkan dia bisa ceramain kita Pak. Amal nggak ada apa-apanya dengan iblis. Lebih pintar daripada amal ini. Tapi apa yang menyebabkan iblis terhina? Ini yang harus kita ketahui. Kesombongannya Pak.
Maka kalau ada orang yang bergerak sombong, apa bedanya dengan iblis? Betul tak Pak ya? Apa bedanya? Sama aja Pak. Maka lebih hina itu Pak ya. Kalau mengatakan paling hebat, Anda lebih kalah sama iblis. Betul tak ya? Maka ada kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah namanya kitab Talbisul Iblis. Pakaiannya iblis yang sering dipakai. Itu dah ya, merasa pintar gitu ya, merasa paling berjasa gitu. Itu pakaian iblis semua itu. Sombong gitu. Itu tidak boleh dipakai, Pak. Nauzubillah misalnya. Itu ya. Allahu Akbar. Sebentar lagi kita buka tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan yakin wal fikr al hur duna adana ta'assubi urf ittakalid ataqala sayyidul jawdatul tauhid fi arju satihi al ma'rufah fa kullu min qallada min tauhid imanuhu lam yakhul man min tardid. Jadi segala sesuatu yang membuat dia ikut dengan taklidnya dalam ilmu tauhid atau imannya, dia tidak akan bebas dari sesuatu yang membelenggu dia. Begini kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Wallahu a'lam di sini ya. Bahwa kalau kita selalu mengikutkan taklid kita dari kakek nenek moyang kita, ya kadang-kadang kan seperti itu Pak ya. Itu kalau nggak dipakai dengan pemikiran yang jernih, itu tidak bisa kita lepas. Gitu. Contoh Pak ini, lempar beras. Ini kan kalau pengantin itu ada taklid seperti itu Pak ya, tradisi. Ini coba kalau kita nggak lepas daripada itu, pasti kita malah itu orang kakek nenek moyang macam saya itu juga. Betul ya? Orang yang bergelar juga sama Pak ngelakuin juga itu. Bisa. Orang pintar pun dibikin bodoh-bodoh juga. Betul ya? Ini kalau orang nggak pakai akalnya, di hati yang bersih, itu mecahin telur gitu Pak ya. Coba kalau itu berasnya itu diambil, tidak usah Pak, dimakan aja Pak, dimasak enak Pak. Atau itu telurnya itu buat apa dipecahin Pak? Coba digoreng Pak, enak dimakan itu. Kok dipecah-pecah di depan kita, mubazir? Betul Pak ya? Jadi taklid yang nggak cocok ya kalau kita dibuang aja, itu nggak bisa itu Pak. Itu terutama itu masih di pengantin itu kadang-kadang dipakai. Otak kurang berfungsi di situ kayaknya. Betul dah Bapak ya. Mau apa ya ini? Kadang-kadang otak kurang berfungsi di situ. Ini kita ini belajar di sini Pak. Jadi kalau akidah yang tidak bebas daripada ini, dia akan ngikut orang pintar pun jadi blon-blon dibuatnya Pak. Maaf Pak ya. Ini pengantinmu manu-manu aja pengantinnya Pak. Pengantinnya sudah sarjana itu Pak. Tapi dibuat kayak orang bodoh. Astagfirullahaladzim. Betul dah Bapak ya. Innalillahi musibah ini. Itu ya. Jadi taklid buta yang tidak pakai ini Pak, maka itu akan bisa merusak akidah kita. Maka kita harus bersihkan. Wali Songo itu luar biasa berdakwah Pak. Hambal ini kan belajar sejarah beliau. Beliau ada pendekatan-pendekatan kayak gamelan, betul ya? Tapi dirubah nasihat-nasihatnya itu. Tapi itu belum selesai dakwahnya di situ. Kita yang melanjutkan, betul ya? Jadi ada pendekatan-pendekatan. Kita harus jangan mentok di situ, tapi ada perkembangan di situ. Karena kalau langsung dirubah total, dilawan, wah itu hancur Pak, dan iso itu. Betul ya? Nah ini pendekatan beliau kan luar biasa. Ini ulama yang luar biasa. Betul ya? Namun ini tidak mengingkari jasa beliau, tapi proses yang harus kita ambil. Betul ya? Jadi maka ada kalau sesuai dengan agama Allah, silakan dilanjutkan. Tapi kalau nggak sesuai, nggak usah dipakai, ngertiin Pak. Karena kalau sudah rusak akidah, itu taruhannya semua amal ibadah kita tertolak. Buat apa Pak? Sudah capek sholat Pak, luar biasa Pak ya, ke masjid tapi masih ada keyakinan-keyakinan yang jauh daripada kebenaran. Itu Bapak Ibu ya. Maka kalau kita berakidah itu pakai nalar yang baik, pikiran yang bersih, dengan melihat nas yang ada, walaupun akal kita nggak sampai. Contoh Isra Mi'raj itu akal kita nggak sampai Pak. Ada nggak yang pernah jalan-jalan ke arasnya Allah? Sidratul Muntaha Pak. Sidar itu kan seperti pohon bidara Pak. Sidar itu artinya bidara, betul ya? Jadi itu keajaiban, ayat maha dahsyat itu Pak. Pohonnya itu indah sekali, daunnya itu ada malaikat di situ bertengger Pak.
daunnya dari ada kubu-kubu dari emas. Oh, itu nggak pernah kita tengok itu Pak. Tapi ada riwayat Pak. Otak kita nggak nyampe di situ Pak. Memangnya Ustaz sudah pernah ke situ? Saya nggak pernah, tapi ada riwayat. Betul tak Bapak ya? Boleh dibuka di surat An-Najm itu ayat 10 sampai 18. Itu Bapak ya. Amal ini baru menyampaikan kalau ada riwayatnya. Itu Bapak ya. Nah, seperti itu Pak. Memang tidak semua kita mampu ngakalinya, tapi kita mengimaninya. Kalau ada riwayat yang menguatkannya, mohon dipahami ini Pak ya. Insya Allah kan selamat. Kami kembalikan ke Pak. Baik, saudara sekalian, kita masih beri waktu sekitar 9 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Pak Ustaz tentang apa yang beliau sampaikan tadi, atau mungkin juga hal lain yang berkenaan dengan Isra Mi'raj, atau mungkin sama puasa sudah dekat. Silakan saja yang ingin bertanya. Masya Allah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan setiap menjelang puasa itu orang ramai ini ya, istilahnya doa selamat gitu. Iya, iya, iya. Ada yang kuburan lah, pakai apa namanya, walimahan lah. Jadi kalau selamat itu kayak Nyambung Ramadan. Itu tradisi apa sunnah? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dahsyat pertanyaan Bapak ini. Ini akan kejadian ini. Iya. Oh, ada yang bertanya juga Bapak kita ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak, Ya, bagaimana kalau macam saya ini ngaji tadi saya ke masjid ya Pak, tapi malah di mata-mata itu Pak, jadi susah manajemennya Pak. Malah disuruh saya ngaji Bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Jawa, jadi bingung saya gimana itu. Ada tidak Pak? Jadi bingung kita. Kalau saya dikatakan tuh ini, katanya kalau yang baru kali mau pulang ke masjid, kasih mu'nian katanya. Oh, aku diminat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia lebih pintar daripada Bapak jadinya Bapak. Terus satu lagi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum kata. Saya mau tanya tentang riba. Iya, iya Bapak, Masya Allah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang bank syariah? Kalau kita punya modal kemudian pembelian syariah, bagaimana pandangan? Terima kasih. Sama-sama. Allah, oh, ini yang berat ini Bang Tiga. Itu Pak ya. Nanti dia ada buah khusus sebenarnya itu ya. Anda mau beri dikit Pak ya. Ya oke Pak Haji ya. Yang pertama masalah tradisi, apakah tradisi atau sunnah gitu ya, menyambut Ramadan. Nah itu ya, itu tradisi Pak. Tradisi, apakah bertentangan dengan sunnah? Ini yang harus kita pahami. Di situ ada sedekah, ada berbagi, ada bermaaf-maafan. Betul tak Pak ya? Yang penting sholat isyanya jangan ditinggalin Pak. Kan kadang-kadang itu menyambut Ramadan, yasinan, tahlilan, tapi isya dilapor Pak. Nah ini bertentangan dengan sunnah ini. Nah, jadi kalau ini ada yang mau melakukan silakan. Bagi hamba ini tidak ada masalah. Kalau melihat di situ ke dalamnya kan sesuatu itu tradisi, tapi kita lihat praktiknya di dalamnya. Bertentangan nggak dengan perkara iman kita, dengan rukun Islam kita, dengan ada nggak kesoliman, ada nggak fitnah terjadi di situ? Yang harus dilihat semuanya di situ. Selagi itu menjadi suatu kebiasaan, kapan lagi ngumpul Pak? Nah itu, kapan lagi bermaaf-maafan lagi? Karena justru bermaafan itu bukan setelah Ramadan, tapi kita sebelum Ramadan. Itu sesuatu yang baik-baik saja, selama tidak berlebihan. Betul tak ya? Atau sebagai suatu kebaikan, inilah saya, inilah kayanya saya. Gitu kan nggak boleh Pak ya? Itu harus rendah hati Pak, berbagi semampunya. Itu ya, tergantung di sini ya. Bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Nah itu ya. Tapi tidak, Bapak tidak melakukan juga nggak ada masalah Pak ya. Nyaman-nyaman aja Pak. Nah itu. Jadi silahkan yang mau melakukan, tidak melakukan juga nggak masalah. Saya bukan orangnya yang suka nyela-nyalain orang. Itu Bapak Ibu ya.
keyasinan itu silakan dijalankan, tapi baik-baik di dalamnya itu. Yang dilarang sholat isya. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah adiknya tadi Pak ya. Ya. Oh ziarah kubur ya. Oh ziarah kubur menjelang puasa. Berziarah kubur menjelang puasa juga karena Rasulullah itu tidak menentukan waktunya mau ziarah kubur kapan ya. Ya, tidak, terserah kita lah. Tapi ada yang menjadikan momen kayak setelah Ramadan atau sebelum Ramadan atau sesudah pengantin. Ada juga itu setelah pengantin ziarah kubur Pak ya. Itu kan ada macam gitu Pak ya. Jadi di zaman Nabi itu awalnya dilarang ziarah kubur karena akidah sahabat belum kuat pada waktu itu. Tapi setelah kuat, Rasulullah silahkan ziarahi. Berziarah kubur itu terserah. Jadi mau sebelum Ramadan, setelah Ramadan, atau ketika Ramadan, silahkan. Ya, setiap waktu kalau sanggup-sanggup lah. Yang penting mengingat kematian Pak ya. Bukan, mbak, tolonglah mbak. Oh jangan Pak itu sirik itu Pak. Itu untuk mengingat kematian, mendoakan. Nah itu ya. Jadi terserah Pak ya, masalah ziarah kubur itu bukan harus sebelum Ramadan, tidak juga. Tapi itu untuk mengingat kematian. Ya, terserah orang menanggapinya dengan baik. Itu dapat ya. Nah itu, karena ini selalu menjadi pertanyaan. Yang kedua, yang berikutnya tadi masalah adiknya, ditolaknya ya. Bapak harus sabar. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ajaklah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, sabarlah terhadapnya. Yang paling berat keluarga Pak. Bapak apalagi kalau punya anak dormimpa sudah hidup Pak. Sudah dibangun di satu, pergi ke situ, tidur lagi dia Pak. Itu dah Bapak ya. Kalau hamba ini, kalau anak saya sudah gini Pak, saya angkat Pak, saya dudukkan dulu, kan tidak boleh langsung. Jangan Pak, didudukkan dulu. Wah anak orang hebat gini. Tapi kalau dilepas tidur lagi dia Pak. Itu Bapak ya. Ujian. Nah ini udah pinter Pak, bahkan lebih pintar daripada Bapak. Beresin dulu itu bacaanmu ibaratnya Pak ya. Anda aja belum beres, kau ngajak-ngajak saya. Betul dah Pak ya. Bapak sabar, aja terus Pak. Masalah dia pintar tidak pintar itu tidak penting itu. Yang penting ngajak, berpahala sudah itu Pak. Masalah dia tidak mau, urusan dia. Itu Pak ya. Nah itu, jadi Bapak tidak salah ngajak Pak ya. Ajak terus Pak, jangan berhenti. Tapi baik-baik Pak, jangan dimarahi. Adik ini gak mau ke masjid gitu Pak. Ayo kita ke masjid, enak nih ya, ganteng amat tidak adik saya kalau pergi ke masjid. Kalau perempuan gue cantik banget gitu ya, digombal-gombalin lah Pak, diangkat-angkat dulu Pak. Siapa tahu mau dia. Kadang-kadang itu cara mengajaknya itu harus juga cara yang pas. Kalau cara yang tidak pas malah dia dongkol melawan kita Pak. Betul Pak ya. Jadi Bapak pandai-pandai lah ngaturnya. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Riba. Di bank syariah. Sebenarnya bank syariah itu sudah ada dewan syariahnya. Ada ulamanya di situ. Kalau ulama kontemporer, saya melihat di ulama di sini ada dua golongan. Yang melihat modern secara modern dengan sesuai dengan akak-akak yang pas itu halal. Tapi kalau yang sangat hati-hati dianggap masih ada ribanya. Itu apa ya? Karena bahkan kita melihat kalau syariah, kalau pas wadiah kita naruh duit itu dia betul-betul nggak berkurang Pak. Itu mungkin ada administrasinya sedikit. Tapi kalau kita minjam, itu Pak ada istilah mudharah Pak. Itu Pak ya, atau tergantung akadnya ya. Itu bagi hasil lah atau apa namanya itu mirip-mirip konvensional itu. Itu dah Pak ya. Bahkan bisa lebih. Nah itu. Maka apa kata Pak Pasir bukan ulama Pak ya, tapi beliau melihat realita dengan perbandingan. Kalau bank syariah biasanya kalau kita naruh duit dia syariah, tapi kalau pas kita narik, nah syariahnya jadi bertanya di sini. Itu Pak, boleh ditelusuri Pak itu. Betul dah Pak ya. Nah, saya tidak boleh menjadikan bank syariah gini-gini, wah harus lagi ini. Karena hamba ini menaruh duit di situ bukan untuk meminjam, tapi sebagai untuk pakai bisnis. Itu Pak ya, untuk numpang lewat aja. Seandainya boleh tidak pakai ban, tidak usah pakai ban Pak. Tapi tidak bisa tidak hari ini Pak. Itu dah Pak kalau mau berusaha. Itu dah Pak ya. Kalau naruh duit dipakai usaha, tak apa-apa. Tapi kalau mau minjam di situ, disitulah yang jadi pertanyaan besar di sini. Maka ulama yang hati-hati bisa kena di situ ada ribanya. Karena wa Allah bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual beli itu ada barang, ada duit. Beda jenis. Riba itu kita minjam duit, dikembalikan duit.
kan minjam duit di bank, dikembalikan duit lagi Pak untuk dia. Maka kami nanya guru-guru kita di negeri Syam, bagaimana ini? Jangan taruh duit di bank, putar pakai usaha, gitu aja Pak. Jangan minjam di situ, gitu. Itu nasihatnya Pak. Wallahu a'lam. Jadi Bapak boleh nengok di situ Pak. Ada juga ulamanya di situ Pak. Nanti Pak Ustaz begini Pak. Karena ini berbeda pendapat masalah ini Pak. Kalau hamba ini secara kehati-hatian lebih baik tidak minjam. Takut ada percikan-percikannya. Karena ada hadis Nabi, umatku di akhir zaman kalau tidak makan riba kena debu-debunya Pak. Hari ini kita sudah kena galau-galaunya debu-debunya Pak. Termasuk saya. Nauzubillah min zalik. Lebih gambarannya mohon dimaafkan Pak Haji. Ya. Oh? Pegadaian syariah. Nah, kita lihat akadnya lagi Pak Haji. Apakah sesuai dengan syariah atau tidak? Kan itu milih-milih jual beli itu. Apa namanya itu? Karena amal ini sebenarnya kalau mau amal itu jual panjang sekali itu pembahasannya itu. Nah, kita melihat akadnya. Ada nggak di situ akadnya istilahnya menaruh di situ bagaimana bagi hasilnya atau meminjam atau sebagai kita kasih amanah di situ? Ada nggak semacam usaha di situ? Itu Pak Haji. Karena saya nggak terjun di situ Pak Haji. Karena termasuk pegadaian itu yang tidak punya masalah. Betul tak Pak Haji? Karena pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah itu ya. Itu Pak Haji. Ada juga pegadaian syariah. Kita lihat dulu akadnya. Oke sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai lebih baik ditinggalkan. Karena kita kan naruh barang kita di situ, kita ambil, nanti berhubungan juga di situ. Betul tak Pak ya? Namanya barang dengan duit itu jual beli. Tapi kalau duit dengan duit itu riba namanya. Ada kelebihan. Itu aja kuncinya Pak. Apapun namanya. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak. Mari kita berdoa. Masalah Bapak itu puasa bagaimana? Sama-sama belajar Pak ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ni'mal maula ni'man nasir ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma barikalna fi sya'ban wa ballighna ramadan amal amalan shalih ya Allah. Ya Karim, hamba ini hidup di akhir zaman ya Allah. Jadikanlah hamba ini yang istiqomah dalam agama yang benar. Jadikanlah kami satu keluarga, satu jamaah ya Allah, berbondong-bondong masuk surga ya Allah. Ya Allah, diangkat derajat kami, diampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terkhusus di bulan Sya'ban ini ya Allah, bulan terjepit tapi bulan yang sangat luar biasa untuk kami umat Nabi-Mu ya Allah. Ya Karim ya Rahim, jadikanlah kami sebagai hamba Allah yang selalu ketemu dengan orang-orang soleh, menjadi teman-teman kami orang soleh yang menyebabkan kami saling menguatkan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.